Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya percaya bahwa juga tanpa terasa kita sudah memasuki di dalam tahun yang baru. Dan di dalam juga hal ini tanpa terasa juga sudah 1 tahun kita mengalami daripada pandemi ini. Saya percaya ada banyak perubahan, ada banyak hal-hal yang Tuhan juga sudah mengajarkan kepada kita di dalam 1 tahun yang lalu yang kita sudah lewati. Ya, karena kita masih ingat pertama kali sekali juga diumumkan bagaimana juga pandemi ini terjadi. Itu dekat-dekat juga dengan Valentine dan tahun baru Imlek. Tapi saya percaya kekasih dalam Tuhan, ini tahun yang kemarin merupakan juga sesuatu berkat buat kita. Yaitu di mana boleh kita katakan itu adalah tahun persiapan, di mana kita akan juga mengalami sesuatu yang besar di tahun yang baru ini. Nah, kita percaya bahwa juga apa yang kita kerjakan di tahun yang lalu itu merupakan satu persiapan, ya. Saudara, kita mengucap syukur, dan saya percaya juga kita sama sebagaimana juga bangsa Israel 40 tahun, saudara. Nah, sedemikian juga kita ini, saudara, kita sedang dilatih untuk melewati padang gurun kita. Saya tidak tahu, ada banyak hal yang Tuhan juga kerjakan di tahun-tahun yang lalu. Tapi benar-benar ini adalah peperangan rohani. Mengapa saya katakan gini? Karena memang ini gak pernah mungkin juga kita alami sebelumnya. Tetapi kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa juga ada rencana Tuhan yang besar. Dan tahun ini saudara, ini merupakan juga penggenapan daripada apa yang menjadi janji Tuhan. Saudara-saudara yang sudah setia di dalam tahun-tahun yang kemarin itu merupakan satu persiapan untuk saudara. Dan saya percaya kekasih di dalam Tuhan, inilah yang Tuhan ingin kerjakan supaya saudara dan saya juga bisa mengerti, supaya kita juga bisa memenangkan untuk peperangan ini. Hari ini saya ingin berbicara bagaimana supaya juga kita bisa cara menang dalam peperangan rohani ini. Ada beberapa hal, saudara, yang saya katakan ini merupakan tahun penggenapan Tuhan. Ya, kalau juga saudara di dalam pandemi COVID-19 ini, sekarang ini saudara ada begitu banyak hal-hal yang mungkin menakutkan kita. Ini peperangan, saudara. Ya, di alam roh kita ini saudara sedang terjadi sesuatu. Tapi saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Allah kita ini adalah Allah yang adalah roh juga. Ya, sebab Allah tidak melihat hal-hal yang kelihatan di kita hari ini. Ya, tetapi kita harus mulai dengan hal yang rohani ini. Kalau saudara bisa mengutamakan hal yang rohani ini, saya percaya kemenangan ini akan menjadi milik saudara. Kemenangan ini akan menjadi juga satu berkat buat hidupmu, keluargamu, usahamu, pelayananmu, dan apapun yang kau kerjakan. Ini akan menjadi kesaksian untuk dunia ini, bahwa engkau memiliki Allah yang besar, yang perlu untuk kau kagumi. Saudara kekasih dalam Kristus, 2 Korintus pasal yang ke-10, ya. Saudara, ayat yang ke-3 sampai ke-5 mengatakan gini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya percaya apa yang terjadi di atmosfer negara kita ini, yang saudara dan saya kita harus tahu. Sejak juga pandemi ini terjadi, gereja harus berubah. Gereja harus masuk kepada alam yang tidak kelihatan ini, yaitu yang namanya medsos, saudara, media sosial ini. Dan saya percaya saudara, ada begitu banyak, kalau saudara juga tidak punya dasar daripada firman Tuhan. Ini peperangan, saudara. Peperangan ini terjadi dalam pikiran kita, saudara. Ya, dan saya percaya kalau firman Tuhan berkata selalu dimulai dengan hal-hal yang lahiriah, baru nanti akan disusul oleh hal-hal yang rohani. Apa yang terjadi di dalam beberapa tahun yang lalu, saudara, atas negara kita ini. Tapi hari-hari ini
perubahan demi perubahan. Hal yang baik juga sedang terjadi. Makanya saudara kekasih, saya percaya tahun kemarin itu merupakan satu persiapan untuk saudara dan saya. Dan tahun ini merupakan satu penggenapan bagi orang yang memegang janji Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita memiliki Allah yang sangat-sangat luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang adalah Roh itu. Ya, 2 Korintus ini mengatakan dengan sangat jelas sekali. Memang kita hidup di dunia, tapi cara berperang kita itu berbeda, saudara. Cara berperang kita harus kita mulai dengan pikiran kita. Saudara kekasih dalam Kristus, dan Allah sudah mempersiapkan kita. Ya, dengan senjata-senjata yang luar biasa. Ya, sebab senjata perjuangan kita bukanlah senjata duniawi. Kalau saudara sudah menang di dalam pikiran saudara, saya percaya jiwamu, tubuhmu akan ngikut saudara. Ini yang Allah janjikan. Ini yang Tuhan juga berikan kepada kita. Mari kita lihat selanjutnya saudara. Ada 2 senjata rohani yang Tuhan sediakan buat kita. Yang pertama saudara adalah firman iman. Ya. Dan yang kedua adalah roh iman. Nah, apa itu firman iman? Mari kita baca dalam Roma pasal yang ke-8, saudara. Kita baca dalam Roma pasal 8. Roma pasal 10 maksud saya. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ya. Tetapi apakah katanya? Inilah firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sekali lagi, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara kekasih dalam Kristus, firman iman ini harus menjadi modal utama. Karena saudara tahu bahwa Ibrani juga mengatakan segala sesuatu di dunia ini, apa yang ada di dalam dunia ini, saudara, itu terjadi karena firman Tuhan. Nah, waktu firman iman itu ada di dalam mulut saudara dan ada di dalam hati saudara, saudara mesti berani untuk mengatakannya. Haleluya. Saudara, kalau kita punya iman, firman Tuhan katakan katanya, kalau engkau berkata kepada gunung itu, maka gunung itu akan pindah. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, ini yang Allah berikan kekuatan, senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara, kalau di dalam bulan-bulan pertama saudara, di tahun yang baru ini, kita sedang untuk juga belajar tentang firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Injil. Nah, saya mendengar dari para penatua di sini juga, kita ingin mendalami, mengenal apa yang namanya Yesus itu loh saudara. Di dalam segala pekerjaan, di dalam segala perbuatan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, firman inilah yang akan menolong kita. Waktu saudara dapatkan sesuatu, saudara mesti gunakan yang tadi dikatakan firman iman ini. Yaitu waktu ada di mulut kita dan kita mesti mengatakannya. Bagian-bagian yang kedua ini saudara, ini penting. Ya, sekali lagi, firman Tuhan itu segala-galanya buat hidup kita. Ya, saudara dan saya, kita diberikan yang terbaik untuk hal ini. Ada amin saudara? Ya, bagi saudara juga yang di rumah, percayalah, kalau engkau dimanapun engkau berada, firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itu adalah yang akan memberikan berkat buat hidup kita. Ya, yang kedua saudara, ya, ini katakan, kenapa saudara? Karena iman inilah yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Sebab katanya semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain dari dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara kekasih, jadi saudara, iman inilah yang harus kita dapatkan lewat firman Tuhan. Firman iman ini akan mengubah atmosfer yang ada.
Haleluya. Haleluya. Bangsa Israel saudara, waktu dia keluar dari Mesir, mereka mendapatkan perintah untuk juga memotong anak lembu, menaruhkannya itu di jenang pintu. Dan malam-malam itu saudara, mereka harus merayakan Paskah yang pertama kali. Dan itu menubuatkan tentang juga apa yang akan juga Tuhan nyatakan di dalam diri Yesus yang membawa kemenangan buat kita. Hari ini engkau mesti dapatkan iman itu. Iman yang lahir dari Allah. Iman yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Senjata kita saudara bukan juga dengan kegagahan kita, kekuatan kita, tapi dengan kuasa yang daripada firman iman ini. Ya, ini penting saudara. Dan firman Tuhan berkata, waktu roh maut menguasai Mesir. Saya percaya ini pandemi COVID-19 ini saudara. Ini ada roh mautnya saudara. Ya, kita mendengar, dulu mungkin orang jauh, tapi semakin lama saudara, kita mendengar orang-orang di sekitar kita. Dan apalagi juga zona-zona yang ada di area kita di Jakarta ini khususnya saudara. Ini sangat memprihatinkan. Tapi saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Hidup kita tidak ditentukan oleh penyakit. Hidup kita tidak ditentukan oleh diagnosa dari dokter. Ya, dokter tidak salah. Semua ilmu pengetahuan tidak salah. Tapi saya percaya kita harus percaya kepada firman iman ini. Bagian yang Tuhan juga inginkan, senjata yang berikutnya adalah bagian yang kedua ini saudara. Roh iman. Jadi firman Tuhan sama Roh Kudus ini saudara, ini tidak bisa dilepaskan. Ya, 2 Korintus pasal 4:13 ini saudara. Dikatakan katanya, namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu juga kami juga berkata. Hari ini saudara, kalau engkau mendapatkan sesuatu, engkau mesti deliver itu, ya. Melepaskannya, mengucapkannya saudara. Waktu engkau mengucapkannya, sebab firman Tuhan katakan, kalau saudara punya iman dan kau juga berkata kepada gunung yang ada pada saudara, gunung apapun yang ada dalam dirimu, gunung apapun yang Allah juga luaskan pada dirimu, percayalah saudara, gunung itu akan pindah. Bagian saudara adalah mesti gunakan ini. Sebab waktu firman iman itu bekerja, Roh Kudus akan ambil alih. Ya. Ada amin? Ada amin? Saudara yang ada di rumah, ya, saudara juga yang mengikuti di dalam juga ini saudara bisa chatting, katakan amin. Ya, kenapa saudara? Kenapa? Karena ini saudara yang Tuhan sediakan senjata ini. Karena hari-hari ini saudara orang begitu banyak kekhawatiran. Tapi saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus lewat Roh Kudus ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Roh Kudus yang diberikan ini lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4:4 mengatakan, kamu berasal dari Allah. Ini sekali lagi, kalau engkau berasal dari Allah dan engkau tahu bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan, kamu katanya sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Ada banyak hoax di udara ini saudara. Saudara yang ada di rumah, biarlah engkau percaya hari ini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar lewat keluargamu. Kalau juga bangsa Mesir, ya, bisa keluar daripada Mesir. Bangsa Israel saudara bisa keluar dari tanah Mesir lewat keluarga. Saya percaya lewat ibadah yang ada dalam rumah tangga kita. Waktu kita mempraktekkan apa yang Tuhan suruhkan lewat suara daripada para penatua yang ada. Bahkan dikatakan di sini, roh yang di dalam saudara itu lebih besar daripada segala roh apapun. Saudara jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah, Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa dia mesti mati saudara? Ini menandakan bahwa maut tidak berkuasa. Engkau tidak percaya? Hari ini engkau mesti percaya. Karena roh yang Allah berikan, Roh Kudus, waktu firman iman itu datang dan roh iman itu menguasai hidupmu, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menahankan itu. Waktu kita bersepakat dengan firman itu saudara, ini ada kuasa yang bekerja dalam diri kita. Saya mau saksikan satu saudara. Beberapa bulan yang lalu saudara, ada satu keluarga membutuhkan pertolongan Tuhan.
lewat satu jemaat yang ada di Abalap ini, saudara. Keluarga ini mengalami satu diagnosa dari dokter bahwa anak mereka yang masih umur 5 tahun ini, saudara, kena kanker batang otak dan stadiumnya sudah mencapai tingkat 4. Karena dia sudah, gejalanya adalah tidak bisa jalan dan matanya sudah mulai tidak bisa terbuka lagi. Ya, secara medis sudah 4 dokter ini sudah mengatakan tidak mungkin untuk juga bisa ditolong. Karena ini di batang otak. Susah sekali untuk dioperasi, saudara. Tapi saya katakan sekali lagi. Waktu kita dapat firman Tuhan. Waktu kita suami istri sepakat. Engkau yang ada di rumah. Kita yang ada dalam juga rumah Tuhan ini. Ya, saya percaya, saudara. Tuhan sedang mengerjakan ini. Ya, lewat home, ya, programnya. Tuhan juga berikan kepada kita. Lewat rumah yang ada ini. Kita ingin membangun bait Allah. Kita ingin membangun kerajaan Allah. Dan saudara, dikatakan kalau ada 2 orang sepakat di bumi ini, meminta apa saja, Tuhan akan kerjakan dengan luar biasa. Ini keajaiban daripada firman Tuhan, saudara. Ya, waktu firman iman itu datang kepada kita, jangan kita tidak percaya. Saudara, saya sampaikan ini. Ya, kalian berdua ini suami istri bagaimana? Ya, dan rupanya memang mereka ada sedikit ketidaksepakatan, saudara. Ya, kita bereskan dulu hubungan suami istri. Tapi luar biasa, saudara. Apa yang terjadi ini sangat luar biasa. Waktu firman iman itu bekerja, mereka dapat ini, saudara. Mereka lakukan pemberesan. Dan waktu kita berdoa, orang-orang benar berdoa, saudara. Kalau dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Dan itu terjadi, saudara, sangat luar biasa. Dokter menyatakan kalau memang juga mau dioperasi. Ada satu dokter, saudara, yang memberikan pengharapan. Dia kata, kalau memang mau coba, tapi saya tidak bisa janji. Kemungkinan cuma 20%. Jadi saudara bisa tahu, 80% bisa mati, begitu loh, saudara. Ya, hanya 20% yang bisa memungkinkan. Dan saya percaya, saudara, buat Tuhan 20% atau 10% itu ada bagian Roh Kudusnya. Firman itu terjadi, saudara. Mereka dapatkan imannya itu, dikatakan kami mesti operasi. Dan operasi ini sudah membutuhkan kurang lebih mungkin 1,5 miliar, saudara. Ya, karena ini operasi besar dan ini mesti dilakukan di Singapura. Dokter di sini nggak berani, saudara. Tapi kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, saudara, waktu engkau mengerti ini, waktu engkau ini percaya ini, Roh Kudus ambil alih. Saudara bisa bayangkan, dalam waktu kurang dari 1 minggu, saudara, dari teman-teman yang ada ini, saudara, mengumpulkan uang 1,5 miliar. Di masa-masa pandemi ini sangat sulit. Sekali lagi, saudara kekasih, tidak ada yang mustahil. Jalan terbuka. Dan mereka sekarang ada di Singapura, saudara. Dan sudah dilakukan operasi. Dan anaknya ini, saudara, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Cuman satu aja masalahnya. Bicaranya masih belum terlalu, orang bilang, terang. Ya, tetapi ini akan diterapi bicara, saudara. Ya, tapi sekali lagi, di mana ada firman iman, maka roh iman itu bekerja dan sesuatu terjadi. Ini senjata kita, saudara. Makanya kita mesti perangi semua pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang hoax itu loh. Setan memang dari dulu, saudara, itu adalah pembunuh buat kita. Bagian kita, saudara, adalah jangan bimbang. Ini yang Tuhan inginkan. Yakobus 1 ayat yang ke-6 ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena orang bimbang itu, ya. Kalau kita meminta, katanya, memintanya dalam iman dan sama sekali tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Oleh yang demikian jangan mengira. Jadi, saudara, orang yang bimbang itu gampang terhanyut dengan berita-berita yang hoaks. Saudara, mesti sekali lagi, firman iman itu mesti menjadi kekuatan, saudara. Saudara percaya dan mengucapkannya. Dan roh iman itu, saudara, bekerja. Firman dan Roh Kudus ini seperti sayap burung nasar itu. Ya, burung tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa terbang kalau tidak ada dua ini, saudara.
firman iman dan roh iman ini akan bekerja pada waktu saudara tidak bimbang sama sekali. Orang yang demikian katanya jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Saudara mau terus-terusan khawatir. Ya, sama sebagaimana keluarga ini. Yang anaknya juga saudara sedang mengalami kanker batang otak ini saudara. Bagi manusia mungkin juga mustahil. Tapi waktu kita menggunakan firman iman dan kuasa daripada juga roh iman itu bekerja, nggak ada yang mustahil. Ya, saat ini dia lagi mengalami satu terapi untuk kemoterapi saudara selama 30 kali. Dan kita berdoa supaya juga ini ada mujizat lagi. Dokter mengatakan ini mujizat. Ya, nah hari-hari ini saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Bagian kita adalah jangan bimbang. Karena apa saudara? Mari kita lihat saudara. Karena ini yang menjadi janji Tuhan saudara. Tujuan daripada semua ini. Ya, tujuan daripada semua ini. Kita baca dalam Yakobus pasal pertama. Ayat yang kedua dan keempat saudara. Ya, ini yang Tuhan inginkan saudara. Kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama. Maaf saudara. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua keempat. Firman Tuhan berkata gini. Saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam. Jadi saudara menghadapi tantangan pandemi ini saudara. Ini memang tidak mudah. Ya, mungkin usaha saudara juga mengalami daripada kemunduran. Apapun yang kau kerjakan juga. Mungkin juga salary juga tidak seperti juga yang biasanya. Mungkin ada pemotongan. Atau mungkin ada di antara saudara juga mengalami pemutusan daripada juga hubungan kerja. Tapi sekali lagi, kalau ini semuanya juga diluaskan, percayalah, carilah Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Saudara, firman iman ini akan menolong saudara, sehingga juga roh iman ini akan bekerja. Ada beberapa pengusaha saudara, karena juga masa-masa pandemi ini, dia berkata, saya bisa bersyukur. Anak saya itu paling susah untuk juga diajak untuk ikut masuk dalam usaha saya. Tapi lewat pandemi ini, karena juga pekerjaan dia juga sudah tidak ada lagi. Dan lalu saya katakan kepada anak saya, udah kamu gabung aja sama pekerjaan papi. Ya, usaha papi ini. Dan sekarang saudara, dia bisa dagang online. Dan ini penghasilannya lebih baik dari papinya. Sekali lagi, kekasih dalam Tuhan Yesus. Jangan putus asa, jangan bimbang, jangan curiga sama Tuhan. Ya, percayalah, jangan bimbang. Gunakan firman iman. Ini yang menjadi kekuatan kita. Roh iman itu akan bekerja. Oh, sama sebagaimana juga bangsa Israel. Mereka bisa keluar daripada Mesir. Dan bukan itu saja saudara. Mereka keluar tidak dengan tangan hampa. Tetapi juga orang-orang Mesir itu, bangsa Mesir itu begitu ketakutannya. Dan memberikan apa yang ada pada mereka. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Tahun kemarin persiapan. Dan tahun ini merupakan juga kegenapan untuk juga apa yang menjadi janji Tuhan buat kita. Karena dikatakan ini yang saudara mesti tahu. Saudara mesti tahu katanya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu katanya, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah. Jadi ada prosesnya. Haleluya. Haleluya. Memang waktu saya juga mendoakan saudara, saya juga tidak tahu kepada keluarga ini yang menghadapi daripada anaknya yang sedang mengalami kanker di batang otak ini saudara, stadium 4. Tapi saya percaya Tuhan punya banyak cara. Bagian kita adalah sampaikan firman iman itu. Saya katakan kalau engkau bersepakat, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Mari kita berdoa. Dan waktu kita berdoa, di atmosfer, di udara ini berubah. Haleluya. Haleluya. Apa yang ada dalam keluargamu, apa yang juga belum beres, mari kita bereskan saudara. Apa yang Tuhan janjikan akan terjadi pada waktu kita juga bisa bersepakat. Bukan saja kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam juga pekerjaan kita. Tapi lebih jauh daripada itu, waktu firman ini bekerja, biarkan roh iman ini juga bekerja. Dan waktu kita percaya katanya, kita mesti mengatakannya. Haleluya. Lawan ini semua. Jangan biarkan yang hoax itu yang akan membunuh iman saudara.
yang akan membuat saudara takut. Orang takut saudara, itu menjadi kasihnya tidak sempurna. Tapi saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada pekerjaan yang susah. Karena di dalam kasih Tuhan akan kerjakan semua yang Dia sudah sediakan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus. Percayalah hari ini. Kenapa saya mengatakan? Karena nanti saudara dalam ujian iman ini, kalau dia sudah matang, kembali lagi kepada juga yang tadi, Yakobus 1 tadi, ya, sudah dikatakan apa? Kalau dia sudah matang, saudara, ya, itu akan menghasilkan sesuatu buah yang matang. Supaya katanya apa? Supaya saudara sempurna, saudara menjadi utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, sepanjang saya lebih dari hampir mungkin juga 30 tahun lebih saudara melayani Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu yang saya bilang. Waktu saya butuh, Tuhan selalu juga ada. Dan Tuhan selalu mencukupkan. Seperti dikatakan, bukan saja sempurna kita utuh di dalam apa yang menjadi iman kita sudah. Ada pelajaran yang Tuhan ingin berikan supaya kita bisa sempurna seperti Yesus sempurnanya. Tapi lebih daripada itu, karena Tuhan tahu kita masih ada di dalam dunia ini, Tuhan janji bahwa kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Kalau bangsa Israel sudah lewat perjalanan di padang gurun itu selama 40 tahun, saya percaya kita akan bisa melewati pandemi ini. Maut tidak berkuasa atas kita. Apapun intimidasi yang iblis juga buat saudara. Mungkin kau bisa gagal, tapi dikatakan katanya, biarlah engkau tetap bersuka cita. Itu kekuatan saudara. Itu kunci untuk saudara bisa melewati pencobaan saudara. Gunakan firman imanmu, gunakan roh imanmu. Waktu engkau percaya dan kau berkata-kata, gunung itu akan pindah. Karena Roh Kudus akan ambil alih. Tuhan yang ambil alih. Apa yang terjadi pada bangsa Israel, sehingga mereka bisa masuk kepada tanah perjanjian. Masalah mereka cuma satu saudara, ketidakpercayaan. Tapi hari ini saya percaya Tuhan tidak akan luaskan. Kita harus juga mengalami pandemi ini sampai 40 tahun saudara. Ada percepatan, ada waktunya. Bahkan Tuhan ingin genapkan tahun ini juga, supaya ada berkat Tuhan yang besar datang atas saudara dan saya. Karena kenapa saudara? Bagian yang akhir ini penting. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 ke-11. Karena saudara tahu, iblis itu senangnya membunuh kita. Tapi Allah datang supaya kita memperoleh hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, iblis senangnya itu membunuh saudara. Ya, Rasul Paulus katakan, kenapa? Aku ini tiap hari tuh gara-gara karena Kristus, aku tuh seperti kayak berjalan tiap-tiap hari itu dalam maut. Saudara, bukan yang kita ini, wah kalau gitu gak usah percaya Tuhan Yesus deh. Ntar kita ini bawaannya celaka melulu. Bukan saudara. Karena setan tidak lagi menjadi konco kita, tidak lagi menjadi teman kita. Makanya dia ingin selalu membunuh iman yang ada dalam diri kita, membunuh roh Yesus yang ada dalam diri kita. Tapi percayalah, Tuhan sudah memberikan satu ketegasan kepada kita. Orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Dan itu Tuhan sudah buktikan. Dalam Wahyu pasal 12:10 mengatakan gini. Dan aku mendengar katanya suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang ini. Engkau berkata kepada keluargamu, usahamu, sekolahmu, apapun yang engkau juga. Mungkin anak-anak sekolah juga. Engkau mendambakan, aduh, gak wisuda lagi tahun ini. Ya untuk kumpul-kumpul rame. Udah saudara. Ya, jangan bersungut-sungut, mengucap syukur. Ya. Karena itu juga banyak hal yang mungkin juga kita harus keluarkan uang. Kalau kita mesti sewa tempat segala macam. Dengan begini, ini irit saudara. Hanya modalnya itu medsos. Apa yang menjadi YouTube, apa yang menjadi Zoom, apa yang menjadi juga Google Meeting kita. Dan saya percaya saudara kekasih dalam Kristus, semuanya Tuhan sudah rencanakan yang terbaik buat hidup saudara. Ya, ayat yang ke-11 mengatakan apa? Ya, karena kenapa?
Karena ayat yang ke-10, sekarang telah tiba katanya keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapi. Kalau Yesus datang untuk membawa kemenangan. Dan dikatakan katanya karena telah dilemparkan bahwa pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka ini siang malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba ini. Dengan perkataan sekali lagi. Dengan apa? Perkataan kesaksian mereka. Firman iman ini penting. Dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kalaupun saudara Tuhan luaskan untuk saudara juga mungkin mati pada masa-masa sekarang ini. Ya udah, artinya saudara, memang udah masanya kita dalam peran ini sudah selesai. Tapi saya percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik lewat anaknya. Sebagaimana Yesus berkata, aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Hari ini saya ingin supaya juga engkau memiliki kekagumanmu kepada Tuhan. Waktu engkau kagum saudara, apa yang ada di dalam imannya Allah itu akan menjadi bagian di dalam hidupmu. Apa yang ada di dalam urapan daripada Tuhan Yesus itu akan ada pada dirimu. Kalau engkau juga masih bersungut-sungut, engkau juga masih kecewa dengan Tuhan, biarlah hari ini saudara, biarlah hari ini engkau bereskan hubunganmu. Kalau ada hal-hal yang kau mesti bereskan dengan sesamamu, bereskan juga saudara. Supaya engkau bisa diberkati lewat tubuh Kristus. Karena saya percaya pemerintahan Allah kita sedang ditinggikan di tengah-tengah kita.